Enggak, kamu udah bilang berapa kali? Hati-hati, nanti dia marah. Pintunya terbuka. Hai, Mike. Ini temanmu? Dia keren banget. Apa, kamu suka dia? Pergi sana. Ini tuan muda dari Far East International. Ini Far East International? Aku beli banyak sahamnya. Sajikan anggurnya. Hai, sekumpulan playboy. Hati-hati sama mereka. Aku tolerir karena kebodohan dan kekayaannya. Oh. Ayo, tuan muda. Aku kagum sama ibumu. Ibumu, itu idolaku. Terima kasih. Edisi People Magazine ini juga wawancarai orang tuamu. Ngomong-ngomong, ayahmu, dan mengumpulkan banyak uang untuk amal. Besok, akan adakan upacara peluncuran Dana Amal Ibu Dunia. Pendiri dana ini adalah ayah tuan muda Stephen kami, yaitu Bapak Yuan Weiguo. Oh, Tuan Stephen pulang khusus dari luar negeri. Sial, nggak punya mata? Tahu nggak kaki taruh di mana? Tahu nggak? Mari, bukan cuma masalah ini. Nggak hormat orang tua kami, tahu nggak? Tahu nggak? Ya, aku tahu. Kalau nggak minta maaf, aku. Kamu gila? Kamu nggak waras? Iya, dia gila. Jangan ganggu dia. Kamu pergi sana. Ayo. Mari kita minum. Sister Jiang yang traktir hari ini. Jangan bayar. Di tempat sialan ini, aku bisa beli 10. Jangan cuma ngomong doang. Kalau bisa, beli aja. Lagi sombong ya? Lagi semangat ya? Kamu cuma bohong. Jangan bangga. Aku sengaja. Dengar ya. Gak apa-apa, Mbak. Maaf ya, aku gak tahu salah apa. Sampai kamu marah banget. Tapi aku suka kepribadianmu. Menari. Ayo kita minum bareng. Seolah-olah gak ada apa-apa. Ini gelasku. Ayo berteman. Kamu pikir punya uang dikit mau cari cewek? Dengar ya. Aku juga sama. Aku nggak suka. Jangan cari masalah ya. Dengar ya, kalau hari ini nggak minum, hari ini akan sulit. Percaya nggak? Mbak. Jangan bikin ribut. Pengen minum sama aku, ya? Oke. Kak, jangan bikin ribut. Masih mau berteman? Masih Stephen. Setelah tinggal di luar negeri bertahun, negara sendiri aja lupa. Baju Armani. Sepatu boot ini. Selain outfit ini, kamu berharga berapa? Dengar ya, hati-hati bicara. Cuma karena orang tuamu punya uang. Sok-sokan di sini. Dengar ya. Banyak orang kaya kamu yang udah aku lihat. Siapa yang tidak setuju, keluar saja. Apa yang kamu lakukan? Aduh, Stephen, kamu sedang berdarah. Minta maaf padaku. Kamu yang minta maaf. Kamu minta maaf. Aku tidak akan melayani kamu lagi. Kamu balik ke sini. Kamu dengar saya? Kamu nantang aku kan? Bukan? Sudah kubilang. Oke? Oh. Aduh, Stephen. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Teman-teman, ada yang punya kertas? Cepat ke sini. Duduk. Kamu punya perban? Kak, ambilkan saya perban. Ayo, cepat pergi. Kak, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Api yang sangat besar. Siapa yang memukulmu? Jangan bicara omong kosong, dorong keluarnya. Mbak Ipar, biarkan aku yang lakukan. Jangan lakukan apapun setelah minum. Mbak Ipar, biarkan aku yang lakukan. Kenapa kamu ada di sini? Nenek yang bersikeras menyuruhku. Dia bilang banyak soal obat dan menyuruhku untuk mengawasimu. Bapak, biar aku kasih tahu kamu. Ramalan yang kubicarakan hari ini sangat akurat. Katanya nasibmu akan mengalami perubahan besar. Tapi sekarang menurutku ini bukan hal baik sama sekali. Mbak Ipar, ini benar-benar bukan hal yang baik. Ah.
belum selesai. Kamu benar-benar tidak percaya kan? Bukan aku. Sudah kubilang, namaku Si. Bukan aku sih. Oh. Aduh, Ya ampun, ah. Ah. Bu, turun dulu. sudah bangun. Mobil bagus, mobil bagus. Tenaga 480 daya kuda. Torsi 60 kg. Struktur intercooler depan dan tengah. Setiap turbocharger bisa dipakai. Kontrol laju alirannya. Cukup stabil. Desain twin turbocharged IHI. Transmisi belakang. Tata letak desain ini. Keunggulan terbesar ada pada distribusi bobot depan belakangnya. Sangat masuk akal. Ada juga kekurangannya. Kekurangannya butuh poros penggerak utama yang tinggi. Kelemahan lain adalah tidak mendukung distribusi penggerak 4 roda. Mekanisme peredam kejut belakang terintegrasi dengan pegas. Ini benar-benar sistem suspensi sport. Komponen pintu dari perusahaan Alumetal. Keren. Keren. Tahu nggak, ganteng? Ya, cantik. Cantik apa? Cantik tapi nggak berpendidikan. Alcoa. Tahu Ferrari? Ferrari F430 dan F360. Tahu nggak rangka mobil ini diproduksi di mana? Enggak. Cantik. Betul. Jangan bego. Nggak pantas main mobil. Mobil bagus begini dikasih ke kamu. Apa? Bu. Aku tanya, kenapa dia di sini? Berani-beraninya nanya? Dia nabrak mobil orang, terus diludahin. Dia baik hati ngembaliin ke kamu. Ganteng, lihat calon menantuku. Dia biasanya orang yang baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ya, Sudah diperbaiki? Steven, ini uangmu. Dan kartunya. Hilang dari tangannya. Aku tahu semuanya. tidak apa-apa. Dia punya uang. Hal, Lihat mobilmu. Memang bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Di bengkel bisa harganya 3-5 ribu yuan, kan? Bukan? Ini 5.000 yuan. Ini. Agak kelebihan. Seharusnya aku tidak mengambil sebanyak ini dari Emi. Sebenarnya ini salah menantuku. Aku cuma pemilik usaha kecil saja. Bu. Tuan, tadi kamu mengendarai mobil itu sangat keren sekali. Bolehkah nanti aku belajar mengemudi dari kamu? Aku bicara yang sebenarnya. Haha, boleh. Tidak masalah ketika kamu datang untuk perawatan. Aku cuma akan meminta biaya-biayanya saja. Tidak perlu. Dan aku akan mencuci mobilnya secara gratis. Terima kasih. Menantuku, lihat, kamu sudah terluka parah. Siapa namanya? Molly? Oh, jangan panggil aku Molly. Tidak sah. Dan prinsipnya. Orang tua kamu cukup berpendidikan. Haha, Moshui. Lihat kami orang yang tidak berpendidikan. Nama anak laki-lakiku Dashi. Dan anak perempuanku Xiaolu. Mudah diingat. Hahaha. Hei, kakak ipar. Apakah dia pelanggan tetapmu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Apakah Dongzi ada di kelasmu? Sangat akurat. Katakan sesuatu. Apa yang terjadi hari ini? Perubahan besar. Tidak cocok untuk guru.
Sangat akurat. Udah sih, apa hendak kamu aku? Berani kamu sembunyikan. Perilakumu menyebabkan kegagalan aksi polisi kami. Saudara polisi, tenang, tenang. Kami akan memberinya kritik dan pendidikan serius. Dan Lu Dashi. Sudah dilapor berkali-kali. Ya, kami pasti akan bicara dengannya. Kami tidak bisa menemukannya. Kami bisa menemukan ibunya. Ibunya bisa mengendalikannya. Saudara polisi, jangan khawatir, kami pasti akan membantu Anda. Kami akan dengan tegas melawan kebiasaan buruk pornografi, perjudian, dan narkoba. Hati-hati lain kali. Aku bilang Putao. Apa yang telah kamu lakukan di rumahku? Aku bilang kamu. Tidak ada kesempatan kedua lagi. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Aku akan mengusir kalian semua. Siapa? Sisi. Ah. Sisi. Ibu memanggilmu kakak. Dia dipanggil Yuan Xin waktu kecil. Kemudian, dia ganti nama jadi Putao. Namaku Yuan Xin, dan panggilanku Xin Xin. Ibu salah panggil. Putao, kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu kamu. Aku tidak punya waktu. Putao tahu. Dashi? Dia kabur. Oh, anak durhaka ini. Kalau dia pulang, aku akan tangani dia. Ya, aku. Saya Ibu Putao. Oh, kamu temannya temanku. Kamu teman keluarga menantuku. Haha, anak ini. Kenapa berdiri di luar pintu? Masuklah. Ayo masuk. Rumahnya agak berantakan. Ayo masuk. Apa masalahnya? Kamu nggak bisa diandalkan. Putao, cepat, rapikan. Suruh tante duduk. Tunggu aku. Cepat. Kak, lihat ini. Karena kamu teman keluarga menantuku, aku anggap kamu keluarga. Boleh aku panggil kakak? Hahaha, Ibu marga apa?
Aku salah dengar. Bu, garasinya nggak ada yang jaga. Cepat pulang saja. Oke, ada jalan kecil ke garasi. Cepat bersihkan. Anak ini, kamu yang bilang, aku nggak takut jolok-olok. Anggur ini sudah 2 tahun di rumah kami. Dia istri yang baik. Aku bahkan belum ketemu keluarganya. Anak ini kasihan sekali. Orang tuanya meninggal dini, dan saudaranya sedikit. Jadi kamu datang hari ini. Aku senang sekali. Tidak, Kak, ibumu sekarat. Apa yang terjadi denganmu? Ibu sakit. Dia sekarat. Omong apa sih? Ayo main game di HP. Ini ibunya. Anak ini ngomong sembarangan. Ibunya baik-baik saja. Ibu pulang. Pulang. Jadilah baik dan pulang ke rumah. Pulanglah. Pulang nanti saja. Sin. Ku tahu. Aku ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk memberitahumu. Dia bilang dia menyesal terhadapmu. Hal yang paling dia sesali seumur hidupnya adalah dia tidak bisa tumbuh dewasa bersama putrinya. Meskipun ibu tidak membawa kamu bersamanya saat itu, tapi dia memikirkanmu setiap hari. Ibu berutang budi padamu di kehidupan ini. Aku akan membayarnya di kehidupan selanjutnya. Jika ada kehidupan setelah mati, jika aku bisa jadi ibumu lagi di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan sisimu bahkan sedetik pun. Kak, aku ada urusan yang harus kulakukan dan harus pergi sekarang. Tidak, tunggu sebentar. Aku mau memberitahumu bahwa, Kak, kamu adalah orang yang baik. Kau kita punya ibu mertua sepertimu. Itu adalah berkah untuknya. Ibunya bisa tenang di alam sana. Aku juga mau memberitahumu bahwa Putao adalah anak yang sangat berbakti dan menantu yang sangat baik. Meskipun aku belum pernah bertemu orang tuanya, tapi aku yakin orang tuanya pasti orang yang baik juga. Kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi aku mohon kamu berikan aku kesempatan ini hari ini. Haha, itu. Aku akan pulang ke rumah memasak sekarang. Kamu dan Putao ada urusan nanti. Biarkan Putao menemanimu. Pulanglah makan malam setelah selesai memasak. Kita bisa ngobrol dengan baik. Sudah berhenti bicara. Sudah segini saja. Putao, kamu ikut bibimu ke sana uruskan urusanmu nanti. Lalu pulang makan malam setelah selesai. Aku akan pulang memasak dulu. Oke, sudah segini. Sudah diputuskan begini. Sudah hilang. Sudah hilang. Lihat, sudah hilang. Oke. Aku takut. Xiaowang, bangun. Aku takut. Dia hilang. Putao baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku duluan ya. Pergilah, Sin. Pergi ke rumah sakit. Ah, tidak perlu. Pergi juga percuma. Kamu menemukannya? Kenapa tidak cari dia? Kenapa kita harus cari dia? Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Lalu kenapa datang padaku? Apa hubunganku dengan kalian? Sudah 17 tahun aku tidak bergantung pada kalian. Kenapa sekarang kembali padaku?
Kalian mau aku urusi si bodoh ini? Kalian anggap aku berlebihan. Kalian tidak menginginkanku. Kalian kembali saat butuh aku. Aku ini apa? Apa hubunganku dengan kalian? Aku tidak pernah mau meninggalkanmu. Aku baru 7 tahun. Kamu tidak aku di sini. Kamu tidak menginginkanku. Bodoh, pergi sana. Jangan dekat-dekat aku. Dia bukan bodoh. Dia adalah adikmu. Saat kamu lahir, dia jaga kamu sepanjang malam di samping tempat tidurmu. Saat kamu belajar jalan dan jatuh, dia tampar dirinya sendiri. Kamu tidak pernah panggil dia kakak, tapi selalu panggil dia bodoh. Tapi tahukah kamu, selama dia dengar suaramu, dia akan merasa tenang. Kakak sayang kamu. Kamu benci dia dan benci dia. Ya, aku pilih untuk tetap dekat dengannya. Tapi itu karena dia sakit. Waktu itu aku bilang padamu, aku akan jemput kamu setiap minggu. Aku biarkan kamu tinggal di asrama cuma setengah tahun. Aku baru cerai dengan ayahmu. Dan aku kehilangan pekerjaan. Mama takut kamu ikut susah. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke sekolah asrama. Anak, ibu tahu. Bu, tidak ada alasan. Ibu tidak punya alasan. Ibu minta maaf untukmu. Ibu tidak menyesalinya sehari pun. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku tidak meminta maafmu. Tapi, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu aku salah. Sejak aku tahu tentang penyakit ini lebih dari setahun yang lalu, aku terus memikirkan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi pada Yuanxing dan Yuanwang di masa depan? Setiap hari aku berpikir apakah harus datang padamu. Ini uang yang aku tabung selama bertahun-tahun. Dan uang nafkah dari ayahmu. Aku tidak menghabiskan sepeser pun. Ambil. Aku tidak mau. Apa kau mau membeli hidupku dengan uang ini? Merawat si bodoh ini seumur hidup? Seluruh hidupku. Kalau kau mati, jangan menyesal. Di mana kau 17 tahun yang lalu? 17 tahun. Aku sudah sendiri. 17 tahun. Kenapa kau tidak bisa melepas aku? Hahaha, anak. Hahaha. Aku punya teman sekelas lama. Pada suatu musim panas bertahun-tahun lalu, anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun sedang bermain di pinggir jalan. Dan tidak sengaja menabrak gerobak gorengan. Saat wajan minyak terbalik, teman sekelasku berlari. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak itu. Menahan minyak mendidih. Anak itu tidak terluka, Kenapa kau berpakaian seperti ini? tapi wajahnya cacat. Sehat sekali. Aku suka. Bukan soal suka atau tidak suka. Ketika aku mendengar ini, aku sangat ingin segera berisinya. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu adalah ibu terhebat dan tercantik. Istriku yang mendorongku untuk mendirikan dana ini. Sebagai seorang ibu, dia mengaku. Sebagai seorang istri Dia mendukungku. dan membantuku. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena menciptakan wanita. Dunia ini sangat indah Begitu juga dengan para ibu. Begitu juga dengan cinta seorang ibu. Bahwa dunia ini sangat indah. dan penuh warna. Ayo, hahaha. Hahaha. Ayo.
Aku tidak akan membuatmu marah. Ah. Ayah, kamu sudah pulang. Aku dengar putramu baru pulang dari kuliah di Inggris. Sebagai seorang ibu, kamu pasti punya banyak harapan untuknya. Ya? Menurutku, apapun kondisinya miskin atau kaya sekalipun, cinta seorang ibu kepada anaknya selalu sama. Anak adalah kelanjutan kehidupan seorang ibu. Selama anak bahagia, itulah kebahagiaan seorang ibu. Harapanku untuk putraku juga sama. Presiden, boleh saya bertanya? Ini? Apa tujuanmu berikan? Yayasan Amal Ibu Sedunia ini? Baiklah, saya berharap semua anak di dunia bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia, dan berkembang dengan baik. Dengan dukungan cinta ibu, para ibu sering menunjukkan ketekunan yang luar biasa, dan semangat pengorbanan yang luar biasa. Ibuku adalah ibu yang paling biasa. Dan juga ibu terhebat di mataku. Nona, silakan ikut saya. Saya mencari Yuan Wei Guo. Jika ada apa-apa, kamu bisa bicara padaku. Saya mencari Yuan Wei Guo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shen Xiwing sekarat. Lepaskan aku. Yuan Wei Guo, dia sekarat. Kau dengar itu? Pembohong? Lepaskan aku. Apa yang terjadi dengan gadis itu tadi? Aku usir dia. Dia sudah pergi. Apakah Presiden ada di sini? Di sini. Aku ada urusan. Bilang Presiden, jangan tunggu aku. Oh, oke. Berdiri tegak. Uhuh. Oh, kakak, lihat betapa tingginya kau tumbuh dalam 6 bulan terakhir. Ah. Tidak apa-apa. Ah. Benci. Benci. Ayo pulang. Ini bukan rumahku. Ibu bilang biarkan aku tidur di ranjang anggur. Tempat tidur tempat kakak tidur saat masih kecil. Tempat tidur tempat kakak tidur. Ini rumah kakak Putao. Jika ini bukan rumah Putao Jie, mengapa tempat tempat kakak tidur ada di sini?
Apa tidak apa-apa? Apakah itu Xiao Wang? Ah. Xiao Wang? Adik kecil, jangan jatuh, jangan jatuh. Ibu, apakah kau mati? Ibu, di mana kau terluka? Di mana? Ibu, kau terluka. Di mana kau terluka? Benarkah? Apakah itu Xiao Wang? Aku sedih, di mana aku terluka. Kau membohongiku lagi. Aku bohong padamu, bisakah aku kembali? Bohong tidak dilarang. Selalu berhasil. Lihat pesan teksmu. Lihat dirimu. Hanya 2 kata. Saya panik sekali. Saya sudah menghancurkan peluang bagus yang ada. Waktu aku kirim pesan ke kamu masih saja berjudi. Hari ini aku akan menghabisimu. Selama 2 hari. Bu, berhenti dong. Ini terakhir kalinya. Dan ini terakhir kalinya. Dan ini terakhir kalinya. Kak, ini benar-benar yang terakhir kalinya. Sudah lebih dari 800 kali kamu yang begitu. Bahkan Evan, apakah ibu bisa percaya ucapanmu? Baik, kamu mau memukul siapa? Kamu berapa memukul siapa? Hari ini aku akan mendidik ayahmu untukmu. Bu, apa yang akan lakukan untukmu? Cukup sudah. Bu, jangan sebutkan ayahku. Ayahku sudah dapatkan wanita muda dan cantik di sana. Dan hidup dengan bahagia. Bajingan kecil, Jangan marah dong. sudah cukup. Sayang, apakah kamu dengar apa yang dikatakan anakmu? Oke, aku yang gagal mendidik anak-anak ini. Kamu juga bisa dapatkan wanita muda dan cantik di sana. Aku malu untuk bertemu denganmu. Kenapa kamu harus menyeretku ke dalam masalah ini? Jika bukan kamu yang membuatku marah, siapa lagi? Salah satu dari kalian malas dan rakus. Dan yang lain lagi pengangguran tidak melakukan apa-apa. Lihatlah Putao itu. Putao sejak kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Betapa sulitnya dia tumbuh dewasa sendirian. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Kalau ibu tidak ada di sini, kalian berdua sudah mati kelaparan. Bu, aku salah. Semoga ibu panjang umur. Seperti kura-kura yang hidup 1000 tahun. Cepat bagusnya. Tidak. Oke. Tidak, aku tidak mau. Maaf Bu, jangan marah dong. Aku salah. Jangan marah. Bu, Hari ini ada tamu loh. Astaga, teman ibu mertua kakak iparku. kakak iparmu punya? Kamu ngomong apa sih? Ya ampun. Dia keluar dari celah batu. Dia nggak punya ibu. Dengarkan, keluarganya akan datang untuk mendukungku. Ayo ganti baju. Lihat pakaianmu. Nah, ini baru pas. Telepon kakak iparmu. Suruh bibinya cepat pulang. Makanan hampir siap. Pergi. Enggak. Jangan marah. Anak siapa? Pulang, Bu. Pulang, Bu. Pulang, Bu. Pulang. Ibu pulang. 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 Yuan Xin. Dia bukan Yuan Xin. Aku Yuan Xin. Dia kakak Putao. Oh iya. Ibumu bilang ke aku. Kamu ganti nama. Puta. Aku paman Putao MU. Kenapa nggak kenal? Sudah lebih dari 10 tahun. Tante Siu. Kamu sudah sadar. Kakak. Kamu di sini. Maaf merepotkan lagi.
Nggak apa, Sinyi. Nggak apa, kamu yang penting jaga diri baik-baik. Bu, pulang. Bu, pulang. Bu, pulang. Bu, pulang. Iya, ibu pulang. Ibu, pulang, ibu, pulang. Nggak. Kamu harus dirawat. Percuma. Kamu tahu dari mana? Kenapa berdiri di sini? Kau sama dia. Bisakah kau membunuhnya? Bukan. Kau buat dia tetap hidup. Aku ingin dia hidup. Jangan mati. Aku juga ingin dia hidup. Hahaha. 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 Beuh. Jangan keluyuran terus. Ayo makan sini. Cepatlah. Kau tidak mau angkat telepon. Tidak ada apa-apa kok. Jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa terjadi? Oh, Bibiku yang sudah lama tidak aku temui. Dia tidak datang, itu tidak masalah. apa yang kamu bicarakan? Kukatakan saja padamu, dia tidak datang karena kamu. Kamu tidak punya pekerjaan yang serius. Malah berjudi sepanjang hari. Bibimu itu, saat pertama kali dia bertemu denganmu, kamu sampai bikin polisi blokir pintu untuk menangkapmu. Apa yang orang itu pikirkan tentangmu? Biarkan dia berpikir apa saja. Hei, Dari, apakah kamu punya hati nurani? Putau sudah 2 tahun tinggal di keluarga kita. Selama 2 tahun ini, anak itu bekerja di restoran siang hari, dan juga berjualan minuman di bar malam hari. Dia menabung uang bersamaku, bekerja keras setiap hari. Apakah mudah bagi anak itu? Mereka bekerja keras untuk dapat uang sebanyak itu. Tapi kamu hilangkan semua itu dengan judi. Apakah anak itu punya keluhan? Tapi dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Aku sudah tidak tahan lagi. Sungguh sia-sia Gad sebaik ini menikah denganmu. Apakah aku yang memaksanya untuk menikah denganku? Kalau kamu tidak mau hidup bersama, kita cerai saja. Apa yang kamu bicarakan itu? Keluarlah kamu dari sini. Beraninya kamu bicara soal cerai? Katakan padamu, di mana kau bisa cari istri sebaik itu kalau kau cerai? Aku sama sekali nggak mau cari orang seperti dia. Aku lagi nggak waras waktu nyelamatin dia. Dan aku menyesal. Kamu nggak waras. Aku pikir kamu nggak waras. Kamu harus pura-pura jadi pahlawan. Kamu halin aku? Aku nggak tahu kenapa kamu nyelamatin dia. Kamu cuma mikir dia cantik, kan? Ya, aku tahu. Kalau kakimu patah, itu pantas, Ludazhi. Kamu punya hati nurani. Dan bersyukurlah, tahu. Nikah sama kamu buat balas budi. Ludazhi, satu-satunya hal baik yang kamu lakuin seumur hidup adalah kamu nikah sama istri sebaik Putau. Kalau kamu berani sebut cerai sama aku, itu karena dia terlalu baik. Aku udah bosen sama dia. Aku nggak jawab apa. Apa aku nggak bisa lebih buruk dari dia? Kita sama sekali bukan orang yang sejenis. Aku udah bosen sama dia. Kamu bilang gitu? Kamu tunggu aja. Kalau kamu punya kemampuan, tunggu di sini. Buka pintu. Ludazhi, aku nggak bakal patahin kakimu hari ini. Buka pintu. Kamu buka, atau aku patahin kakimu. Apa ini bakal pegang? Aku nggak kasih diskon. Ketua.
Ketua. Ketua. Oke, silakan. Xiu agak musuh aku sedikit. Xiu memang sakit parah. Dan nyawanya dalam bahaya kapan saja. Di rumah sakit mana dia? Dia kayaknya nggak dirawat di rumah sakit. Oh, begitu. Nah, tentang hal ini, Aku paham. Minum ini. Ayah, ini apa? cobalah. Apakah enak? Hahaha. Ini anggur. Anggur terbuat dari buah anggur. Iya, hahaha. Siapa yang membuatnya? Ibu yang membuatnya. Wah, ibu hebat sekali. Aku mau minum. Nanti kalau kamu sudah dewasa, bisa minum bareng sama ibu. Baiklah, hehe. Hei, ibu tidak ada di sini. Ayo kita minum sedikit. Oke. Baiklah, hahaha. Cium baunya lagi. Wah, baunya sangat harum. Tidak kusangka harus menunggu selama ini. Iya. Tuangkan lagi secangkir untukku. Ibu sudah menunggu selama 17 tahun. Penuhi saja permintaanku kali ini. Aku tahu. Saat kamu ganti nama jadi Grape. Aku tahu kamu benci aku. Itu memang pantas. Memang seharusnya begitu. 17 tahun. Kamu tidak punya rumah dan tidak ada yang merawatmu. Ayahmu pergi ke luar negeri saat itu. Aku tidak punya ayah. Untuk membantu ibu. Bawa album foto itu ke sini.
Kamu lihat sendiri. Ini saat kamu baru lahir. Beratnya 3,7 kilogram. Gemuk dan kemerahan. Ayahmu bilang padaku saat itu, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu akan jadi gadis yang cantik. Sudah waktunya kamu istirahat, Sin Sin. Peiwa, tolong. Tolong lihat bareng aku. Nanti aku punya banyak waktu untuk istirahat. Saat ulang tahunmu yang ke-100 hari, Xiao Wang mengucapkan kata pertamanya di dunia. Dia tidak pernah memanggil ibu dan ayah. Tapi dia memanggilku kakak. Ketika kamu kecil, kamu dan Xiao Fang sangat dekat. Karena kamu, penyakit Xiao Wang membaik. Ah, ini diambil saat kamu masih di sekolah asrama. Saat itu, kamu terlihat tidak senang. Bagaimana kamu bisa dapat foto-foto ini? Kamu tidak mau bertemu dengan saya. Tapi saya ingin melihat putri saya. Saat itu, kamu tidak mau menerima uang saya dan membeli semua barang sendiri. Kamu pergi berbelanja di akhir pekan. Saya harus mengikutimu diam-diam. Saya tahu kamu tidak mau bertemu saya. Ibu hanya bisa melihatmu menderita tanpa daya. Kamu masih sangat kecil saat itu. Ibu sangat menyesalkan semuanya. Bos, berapa harga semua ini? 10 yuan. Bisa tidak kamu jual ke saya cuma 1 yuan? Tidak. Terlalu murah, tidak bisa dijual. Tolong, bos. Tidak. Terima kasih. Anak kecil, jangan dibelok. Keluar sana, cepat keluar sana. Keluar sana, cepat. Jual saja ke saya. Ambil barangmu dan cepat pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bos, gadis kecil tadi sudah tinggi sekali. Dia ingin membeli barang-barang ini. Kamu bisa jual ke dia dengan harga lebih murah. Saya akan menutupi selisih harganya untukmu. Ah, iya. Tolong panggil dia kembali ya. Terima kasih. Hei, gadis kecil, kembalilah. Saya akan jual ini ke kamu. Hari ini. Bos. Bos, saya mau ini dan ini. Dan yang ini juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini semua milikmu sekarang. Oke, masukkan semua ini ke dalam. Bos, berapa harganya? Cuma 10 yuan sudah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada anak laki-laki kecil ini. Kamu selalu begitu bahagia bersamanya. Tapi aku tak tahu kenapa dia menghilang nanti. Sejak saat itu, aku sudah lama tak melihat senyumanmu.
Setelah lulus SMP, kamu pilih sekolah teknik. Ibu tahu. Kamu takut kelaparan nanti. Xiaolu benar-benar baik padamu. Tak kusangka dia jadi saudara iparmu. Dashi juga anak baik. Dia berbakti dan baik hati. Tapi dia lucu. Waktu kamu kecil, aku selalu berpikir, saat putriku dewasa, pria seperti apa yang akan dia temukan untuk suaminya? Betapa beruntungnya anak bodoh ini. Ayahmu dan aku adalah gadis tercantik di jurusan kami. Dan satunya lagi fisikawan berbakat. Pasangan yang sempurna. Banyak orang iri pada kami waktu itu. Tapi tak ada yang menyangka kami akan berakhir seperti ini. Hidup tak bisa selalu memuaskan. Juga tak akan sial selamanya. Putriku sudah menderita begitu banyak. Ibu akan ambil semua penderitaanmu. Putriku akan sangat bahagia nanti. Kamu tunjukkan foto-foto ini padaku. Dan bilang kamu selalu peduli padaku. Kamu pikir kamu bisa tenang? Bisakah kamu mati saja? Aku punya banyak hal yang ingin dilakukan bersamamu. Masak dan makan bersama. Jalan-jalan dan nikmati angin laut bersama. Aku ingin berfoto bersamamu. Kita bahkan tak punya foto bersama. Syukurlah. Karena membawa putriku kembali. Putriku sudah kembali. Sin. Sudah periksa identitas gadis itu? Maaf, Presiden. Sudah datang ketuanya? Dia di kantor tadi malam. Ketua bilang dia tak mau temui siapapun. Aku bilang tidak. Siksi. Yuan Xin. Yuan Xin. Ya. Yuan Xin. Putriku. Siksi, panggil dia Bibi. Sin, hantu rubah. Ada apa denganmu, Xiaoya? Dia tidak mau panggil Bibi. Ibu bilang dia perempuan murahan. Anak ini biasanya penurut, hantu rubah. Xiaoya. Panggil dia Bibi, perempuan murahan. Kakak Xiaoya. Kenapa dia datang ke sini? Kenapa dia muncul di konferensi pers?
Kenapa dia ingin menarik perhatian media? Dia datang untuk memberitahuku. Shen Xiui sudah hampir meninggal. Pergilah bertemu dia. Orang yang menghilang selama 17 tahun. Tiba-tiba muncul. Dan muncul di konferensi pers. Bukan cuma karena Shen Xiui kan? Kamu harus tangani masalah ini dengan baik. Jangan biarkan dia bicara omong kosong. Berapapun yang dia inginkan, kita akan berikan padanya. Ingat identitasmu. Jangan rugi besar karena hal kecil. Aku sedang di Peiki. Paman, di mana ibumu? Dia sedang tidur. Oh, Baiklah. biarkan dia tidur lebih lama. Ada apa dengan dia? Yuan 11. Oh, dia. 2 tahun lalu, ibumu mengajak adikmu ke kota untuk pengobatan. Lalu membawanya pulang ke sini. Dia bilang dia punya penyakit yang sama dengan adikmu. Dan dia juga autis. Kudengar orang tuanya tahu bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Mereka meninggalkannya. Anak ini juga autis. Ya, Ketika dia tidak kambuh, dia terlihat tampan dan cukup cerdas. ibumu bilang. Gejalanya tampak berbeda dengan saudara laki-lakimu. Ketika dia pertama kali datang, badannya kurus dan kecil. Ketika dia sakit, beberapa orang dewasa saja tidak bisa mengendalikan dia. Aku pernah berkata padamu, saudara laki-lakimu saja sudah cukup memberinya beban. Sekarang kamu malah menerima anak lain lagi. Aku menyuruh ibumu untuk mengirim dia pergi. Tapi ibumu tidak mau mengirim dia pergi. Katanya gadis kecil itu sangat menyedihkan. Tapi siapa yang akan mengasihani dia? Dia baru berusia 50 tahun. Tapi penampilannya sudah seperti orang berusia 70 tahun. Dia bahkan terlihat lebih tua dari saya. Oh, bagaimana ibumu bisa terkena penyakit ini? Semua ini karena terlalu banyak khawatir. Kamu sebaiknya memasak makanan enak untuk ibumu. Sudah lebih dari 10 tahun. Ibumu merindukanmu setiap hari. Dia merindukanmu tapi tidak berani mencari kamu. Dia bahkan tidak berani memberitahumu ketika dia sakit. Karena takut menyeretmu ke dalam masalah. Aku pernah menasihati ibumu. Dia harus setidaknya bertemu dengan anaknya sekali saja. Jangan biarkan anaknya menyesal nanti. Ketika saya masih belajar menjadi koki, saya selalu berpikir, jika suatu hari saya bisa bertemu dengan ibu saya pasti akan memasak makanan untuknya. Dan membiarkannya mencicipi kemampuan memasak saya. Bu. Bu.
Bu. Saya mengerti. Putao. Putao, ini adalah peninggalan ibumu. Putriku, surat yang aku tulis untukmu. Semuanya dikembalikan kepadaku dalam keadaan utuh. Apakah kamu mau membaca surat ini? Putriku, kelahiranmu adalah pilihan egoisku. Saudara laki-lakimu membutuhkan seseorang yang merawatnya selamanya. Aku melahirkanmu adalah agar kamu setelah aku meninggal terus merawat saudara laki-lakimu. Ibu selalu berpikir itu adalah hal yang wajar. Sampai kamu menolak untuk bertemu denganku. Kamu mulai memperjuangkan takdirmu sendiri. Aku sadar bahwa putriku berhak memilih hidupnya sendiri. 17 tahun. Anakku, kamu pasti membenci kekejamanku. Tapi aku tak berani mengganggu kehidupanmu. Aku ingin memberimu kebebasan. Putriku tak seharusnya menanggung beban seperti ini. Putriku tak seharusnya hidup sepertiku. Tapi aku menyesal. Menyesal memberimu kebebasan. Dan menyesal tak melihatmu. Bahkan jika kau membenciku, seharusnya aku memelukmu erat-erat. Ibu membenci dirinya sendiri. Takdir kita telah berubah sejak Sia Owang lahir. Ayahmu dan aku dulu adalah pasangan yang bahagia. Tapi karena penyakit Sia Owang, kelemahan kita saling terungkap. Aku pernah membenci bahkan mengutuk ayahmu. Tapi lambat laun aku sadar, bukan sepenuhnya salahnya meninggalkan kita. Saat itu, aku bukan lagi seorang istri, tapi wanita yang dikelilingi rasa sakit dan dendam. Ayahmu harus menghadapi anak yang sakit setiap hari, dan istri yang histeris. Dia berhak pergi, dan berhak memilih hidup bahagia. Sejak tahu aku tak akan lama hidup, aku bertanya-tanya nasib Yuan Wang dan Yuan Xin. Yuan Xin yang ditinggalkan orang tuanya. Aku pernah pikir setidaknya bisa merawatnya sampai besar. Tapi ajal datang terlalu cepat. Aku tak bisa menemaninya melanjutkan hidup. Bagaimana masa depannya nanti? Bagaimana dengan Yuan Wang? Aku tak bisa melihat jawabannya. Aku pernah ingin membawa mereka pergi bersama, meninggalkan dunia ini. Tapi aku tak berhak mengambil nyawa mereka. Aku hanya bisa menitipkan harapan dan Yuan Xin pada takdir. Ingat saat ibu ingin bunuh diri? Saat ibu dan kakak melompat dari tebing. Kaulah yang... Anakku, kamu yang membuatku bertahan. Sejak saat itu, aku merasa pahit, lelah, dan tak bisa hidup lagi.
Aku akan pergi jalan-jalan di gunung. Kupikir anakku tak akan membiarkanku mati. Anakku ingin aku hidup. Anakku, kali ini. Ibu benar-benar pergi kali ini. Banyak yang ingin ibu ceritakan padamu. Dan banyak hal yang ingin ibu lakukan bersamamu. Tapi tak ada waktu lagi. Maafkan ibu. Anakku, maafkan ibu. Ibu benar-benar tak ingin meninggalkanmu. Ibu sayang padamu. Ibu akan selalu menyayangimu. Ah. Apa yang terjadi padamu tadi? Dia tak bisa melihat orang ini. Apa? Lanjutkan. Oh, oke. Tenang. Siapa namamu? Siapa namamu? Aku Yuan Weiguo. Aku Yuan Weiguo. Anak ini sangat nakal. Anak ini sangat nakal. Oh, dia diambil oleh BBC. Dia juga autis. Aku tidak autis. Ibuku bilang aku diduga autis. Kakakku autis. Aku diduga. Sin, untung kamu hanya diduga. Kalau tidak, ibumu akan. Ya, Sin. Bisa kamu bantu bibimu menjaga adikmu? Adik paling nurut sama Sin. Sin yang terbaik. Merawat anak autis memang merepotkan. Silakan. Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk melihat. Apa yang kamu lihat? Sudah lebih dari 10 tahun. Aku bahkan tidak pernah melihatmu. Sekarang BBC sudah meninggal. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Baiklah, karena kamu sudah datang. Mari kita bicara tentang anak-anak itu. Iya, tentang anak-anak itu. Katakan saja, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menemukan sebuah panti jompo. Fasilitasnya sangat bagus. Aku akan mempekerjakan dokter dan perawat untuk merawat mereka. Yuan Wang. Yuan. Dan gadis kecil itu akan dirawat dengan baik di sana. Namanya Yuan Xin. Namanya sama dengan nama kamu ketika kecil. Putao. Apakah kamu yang mengubah nama sendiri? Itu Putao, menurutku. Mengirim mereka ke panti jompo itu ide yang bagus. Ada profesional yang akan merawat mereka. Jadi kita bisa tenang. Kabarinya aku jika kamu sudah dapat tempatnya. Kita akan mengirim mereka ke sana. Aku sudah menghubungi mereka. Aku akan membawa mereka pergi hari ini. Aku akan lebih tenang jika mereka segera menetap. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Ini kartu namaku, nomor teleponku ada di sana. Jika kamu butuh apapun, datanglah menghubungiku kapan saja. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Bajingan. Apa?
Apakah kamu takut aku akan mendatangimu? Tidak, tidak. Maksudku apakah nyaman untuk ditelepon? Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut orang lain tahu kamu punya putri? Kamu takut orang lain tahu kamu punya putra yang bodoh? Apakah kamu takut orang lain tahu kamu selebriti palsu? Atau filantropis palsu? Atau bahwa kamu adalah bajingan yang meninggalkan istri dan anak? Kenapa anak ini bicara tidak sopan sekali? Bagaimanapun juga, aku adalah ayahmu. Ayah. Kenapa dulu tidak bilang kalau kamu seorang ayah 17 tahun yang lalu? Sekarang punya ini, kan? Karena punya ini sekarang, baru berani menyebut diri ayah. Kamu tidak pantas. Kamu persis seperti ibumu. Baik, aku memang tidak pantas jadi ayahmu. Jangan datang mencariku lagi. Yuan Weigo itu tidak tahu malu. Sudah 17 tahun aku hidup. Tidak pernah bergantung pada kalian. Tidak pernah datang padamu. Aku tidak akan pernah mencari kalian. Pergi. Baik. Hei, Libo. Kakak Li Kuo, Aku akan bawa anak ini pergi. hubungi aku kalau ada apa-apa, Bu. Kakak Yuan Wen. Bu, kakak Yuan Wen. Bu, kakak Yuan Wen. Aduh, aduh. Puta. Anggur. Aduh. Aduh. Xiaomeng Jixin, Xiao Bao, sedang apa kamu? Aduh, Xiao Bao, jangan lari. Xiao Bao. Aduh. Lindungi adikmu. lindungi adikmu.